Hai, halo guys. Selamat datang kembali di playlist video belajar dari dasar bareng Gapah Lingual. Dan ini kita udah masuk ke video kelas kata bagian yang ketiga gitu ya. Ini tuh kayak final chapternya ya dari 11 kelas kata yang lagi kita bahas gitu. Kalau kalian itu nontonnya baru dari video ini, aku sarankan kalian nonton dulu video bagian pertama, dilanjut bagian yang keduanya dulu, karena kalian harus tahu dulu dari dasarnya, dan supaya kalian gak mulai dari tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau kalian udah nonton dari awal dan udah siap untuk penjelasan bagian yang ketiga ini, siap-siap kita akan langsung masuk ke pembahasan materinya. Oke, yang selanjutnya adalah kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung ini adalah kata yang menghubungkan dua kata atau lebih satuan bahasa. Jadi dia bisa menghubungkan kata dengan kata dengan frasa, atau frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, bahkan kalimat dengan kalimat. Nah, buat kalian yang masih bingung satuan bahasa apa, ini udah pernah kita bahas di video pertama di playlist belajar dari dasar. Jadi nanti boleh ditonton kembali, di review kembali materinya. Kemudian kalau kita lihat dari bentuknya, kata hubung ini tuh nanti ada yang bentuknya tunggal. Jadi emang cuma satu kata doang gitu ya. Misalnya untuk. Ada juga yang bentuknya gabungan. Oleh karena itu, mostly yang bentuknya gabungan itu adalah kata hubung atau konjungsi antar kalimat ya. Kalau dilihat berdasarkan letaknya, nanti ada yang dikategorikan sebagai konjungsi intrakalimat. Nah, nanti interkalimat ini tuh dibagi lagi. Ada yang koordinatif, subordinatif, dan korelatif, sama yang kedua antar kalimat. Nah, untuk penjelasan detail tentang konjungsi, playlist belajar dari dasar itu udah ada materinya. Jadi kalian boleh langsung capcus ke video konjungsinya, yaitu udah lengkap, udah jelas juga, udah komprehensif juga penjelasan tentang konjungsi di bagian video tersebut. Kemudian kalau dilihat dari letak, dari fungsinya, tadi kan dari letaknya ya. Kalau dari fungsinya itu nanti akan disesuaikan gitu ya dengan konteksnya. Jadi nanti ada yang menunjukkan penambahan, penegasan, pertentangan, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Nah, di sini aku kasih beberapa contoh konjungsi yang tergabung langsung dalam satu kalimat ya. Misalnya di sini ada kata aku dan teman sekelasku. Ini kan dia menghubungkan kata dengan frasa gitu ya. Akan pergi ke Korea Selatan jika, nah ini juga konjungsi ya, tabungan kami sudah cukup. Namun, sepertinya hal itu mustahil karena kami sangat boros dan hobi jajan. Kalau misalnya kita lihat, ini tuh ya macam-macam konjungsinya gitu ya. Ini adalah konjungsi koordinatif yang menyatakan penambahan. Kemudian juga ada di sini konjungsi subordinatif ya, jika, yang menyatakan pengandaian atau syarat gitu ya. Kemudian ada juga di sini konjungsi antar kalimat nih guys. Antar kalimat yang di sini fungsinya menyatakan ya pertentangan. Kemudian ada juga di sini menyatakan konjungsi subordinatif, dan dia menyatakan betul sebab ya, atau kausalitas gitu. Nah, penting untuk diingat bahwa beberapa konjungsi, misalnya konjungsi setelah sama karena gitu ya, seperti yang udah aku singgung di penjelasan slide sebelumnya, itu ada yang fungsinya itu sebagai preposisi, ada juga yang fungsinya itu sebagai konjungsi gitu ya. Dia dapat berfungsi sebagai preposisi. Ya, dia dapat berfungsi sebagai preposisi ketika bagian sesudahnya itu adalah frasa, bukan klausa. Gitu. Frasa atau kata ya. Tapi dia bisa juga berbentuk, atau dia tuh nanti bentuknya adalah konjungsi kalau selanjutnya adalah klausa. Misalnya di sini sama-sama ada konjungsi setelah ya. Untuk yang nomor 1, setelah makan, makan ini kan kata ya. Maka si setelah di sini dia itu fungsinya adalah sebagai preposisi gitu. Sedangkan yang setelah dia pergi adalah klausa. Maka di sini setelahnya berfungsi sebagai konjungsi. Gitu ya.
Oke, kelas kata yang selanjutnya adalah kata seru atau interjeksi. Nah, mungkin banyak yang belum familiar, padahal kita sering banget mungkin menggunakan kata ini secara tidak sadar gitu ya. Kata seru atau interjeksi adalah kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Kayak perasaan kita lagi kenapa nih gitu ya. Kayak kaget, senang, sedih. Nah, itu bisa diekspresikan melalui kata seru atau interjeksi. Misalnya di sini ada aduh atau astaga gitu ya. Nah, umumnya kata seru atau interjeksi ini tuh hanya dipakai pada ragam cakapan informal ya, atau yang nggak baku lah, sehingga jarang banget ada dalam ragam formalnya. Kalau dari segi bentuk, interjeksi itu umumnya bentuknya kata dasar semua ya. Tapi ada juga sih yang bentuknya kata turunan, misalnya sialan, wah, kayak lagu nih ya. Oke, ada beberapa makna atau perasaan yang disampaikan melalui interjeksi. Ini ada beberapa daftarnya. Kalian bisa lihat ya aja ya, ada banyak banget, mulai dari menunjukkan kejijian, kekesalan gitu, kekaguman, kesyukuran, keheranan, kekagetan, ajakan, panggilan, simpulan, bahkan sampai harapan juga ada gitu ya. Ini adalah beberapa perasaan atau makna gitu yang disampaikan melalui interjeksi. Oke, kelas kata yang selanjutnya adalah kata sandang atau artikula. Nah, kata sandang ini adalah kata yang fungsinya itu dia untuk membatasi makna nomina. Dan dia itu adanya di depan kata lain gitu ya, untuk membentuk frasa nominal. Bentuknya itu berupa kata dasar aja. Nah, jenis artikula atau kata sandang itu ada yang terkategori artikula gelar. Jadi misalnya tuh kayak sang, yang sang sama Sri. Sri Hamengkubuwono berapa gitu ya. Ini biasanya kayak gelar kerajaan gitu ya, atau bangsawan ya. Misalnya Sri Sultan keberapa gitu ya, ketiga misalnya. Bisa juga dia menunjukkan kelompok ya. Itu juga adalah artikula nih, kayak misalnya para, kaum, umat. Nah, itu adalah artikula juga. Bisa juga penominal, jadi kayak menunjukkan orang ya, si cantik, si manis. Nah, itu adalah artikula. Nah, penting untuk diingat bahwa ada juga dulu tuh artikula hang ya, hang sama dang. Tapi ini tuh kalau sekarang udah jarang banget, karena dulu tuh ada juga di sastra lama ya guys ya. Kalau sekarang udah jarang digunakan karena ya udah jarang juga ya kita menggunakan kata-kata yang kayak bermakna sastra gitu kan. Kemudian ada juga kata yang dimasukkan ke dalam artikula penominal, misalnya juga ada ya yang terhormat. Jadi penominal itu selain si bisa juga yang. Cuma ini memang udah jarang banget juga. Kecuali dalam ragam formal ya, yang terhormat, yang terkasih gitu ya. Ini juga masuk ke dalam kata sandang atau artikula. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah partikel penegas. Kalau dalam EYD 5 gitu ya, partikel penegas ini tuh dia udah ada bahasannya tersendiri, dan video ini juga nanti akan membahas juga gitu ya tentang partikel penegas ada di penulisan kata. Tapi fungsinya sebenarnya sederhana, menegaskan kata yang mendahuluinya gitu ya. Kalau dikelompokkan di TBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, itu mencantumkan 4 partikel penegas. Adapun ini ditulisnya harus terpisah ya, karena kalau nyambung itu konjungsi. Kemudian ada kah, lah, dan tah, yang ditulisnya juga kalaupun terpisah. Kalau yang 3 geng ini ditulisnya serangkai. Nah, ada juga partikel tah, cuma itu udah jarang banget digunakan ya. Partikel tah ini adalah partikel yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diketahui jawabannya gitu. Jadi kayak retoris. Kayak apa tah Kyungsu akan mencintai dan menikahiku? Itu kan gak usah dijawab ya, kayak kenal kamu aja enggak gitu. Nah, itu bisa digunakan gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, coba kalian dapat nggak partikel penegasnya itu apa aja? Ada yang dapat? Betul nih ya. Jika kamu pergi, aku pun akan pergi meskipun belum tahu kemana tujuanmu. Kalaupun yang di sini tuh dia bukan partikel penegas ya, dia konjungsi, makanya nulisnya digabung tuh. Yang ini adalah konjungsi. Nah, kemudian kita lihat lagi ini ya. Hal itu menunjukkan bahwa akulah yang paling mempercayaimu, adalah juga nyambung ya, penegas juga. Nah, ini adalah beberapa contoh gitu ya dari partikel penegas.
Oke guys, mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai 11 jenis kelas kata. Ini videonya sangat panjang, aku tahu, tapi semoga kalian nontonnya nggak di skip-skip karena memang ya ini penting gitu, kalian harus tahu semuanya juga. Nanti habis selesai nonton ini aku harap kalian udah jago-jago nentuin kelas katanya gitu ya, dan nggak kebingungan lagi, semoga ya gitu, dan nggak oleng-oleng lagi. Itu aja dari aku, terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.